Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Teman-teman, pada sesi ini di pelajaran atau di materi Sirah Nabawiyah, sejarah Nabi Muhammad SAW, kita akan masuk pada pembahasan tentang kekuasaan dan pemerintahan di Arab. Ini penting mengetahui situasi politik ya sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan, karena mengetahui situasi dan politik termasuk geopolitik ya di zaman itu penting untuk mengetahui bagaimana kehidupan sebelum Nabi Muhammad SAW, agar kita lebih komprehensif di dalam memahami sejarah tentang Nabi Muhammad SAW. Teman-teman sekalian, sejak munculnya dakwah Nabi SAW, penguasa-penguasa di Jazirah Arab terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah para raja bermahkota, dan yang kedua para pemimpin kabilah dan suku. Terkait yang pertama, yaitu para raja bermahkota, mereka ini sebenarnya tidak mandiri karena ada kerajaan lain di atasnya. Adapun para pemimpin kabilah dan suku, mereka memiliki kekuasaan sebagaimana yang dimiliki oleh para penguasa bermahkota. Umumnya mereka merdeka penuh, bahkan mungkin ada yang punya pengawal layaknya raja bermahkota. Tentunya ya, kalau yang memimpin kabilah dan suku ini tidak sebagaimana raja bermahkota ya, berbeda, ada perbedaan, lingkupnya lebih kecil. Raja-raja bermahkota adalah raja-raja Yaman, raja-raja Syams yaitu keluarga Ghassan, dan raja-raja Hirah. Insyaallah kita akan bahas tentang raja-raja ini, dan pada kali ini mungkin kita fokus ke raja-raja Yaman terlebih dahulu. Selain mereka, selain Raja Yaman, Raja Syam, dan Raja Hirah, ada penguasa Jazirah Arab tanpa mahkota. Tanpa mahkota maksudnya tidak sampai mereka memiliki istana, mereka memiliki mahkota di kepalanya, mereka memiliki pengawal dan lain sebagainya. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan raja bermahkota yang pertama, yaitu Raja Yaman. Tadi ada Raja Yaman, ada Raja Syam, dan ada Raja Hirah. Kalau berbicara Yaman, sekarang Yaman yang ada dikuasai oleh aliran Houthi ya, Syiah Houthi di sana di Yaman, yang berani menyerang Amerika, Israel ketika ada Tufanul Aqsa ya. Itu penguasa Yaman sekarang. Nah, ini penguasa Yaman di masa Nabi SAW atau sebelumnya lagi akan dibahas terkait raja-raja Yaman. Jadi suku-suku kuno yang dikenal di Yaman dari Arab Aribah adalah kaum Saba. Sebagaimana dijelaskan di pembahasan sebelumnya, ada Arab Ba'idah, ada Arab Aribah, ada Arab Musta'ribah. Arab Ba'idah, Arab yang sudah punah, tidak bisa dilacak keberadaannya, termasuk kaum yang sudah dihancurkan oleh Allah seperti kaum Thamud ya. Kemudian ada Arab Aribah. Arab Aribah ini Arab yang kuno, dan ini memang dari Yaman ya. Kemudian yang Arab Musta'ribah itu yang keturunan Nabi Ismail alaihissalam, kita udah bahas sebelumnya. Adapun raja-raja Yaman ini adalah Raja Arab Aribah, yang mana yang terkenal ada namanya kaum Saba, sebagaimana dalam Al-Quran di surat ke-34 ada surat Saba ya. Mereka bisa diketahui lewat penemuan fosil URR 2-5 abad sebelum Masehi. Jadi mereka ada fosilnya, bisa ditemukan, itu sekitar 2 abad sebelum Masehi. Berarti 200-500 tahun sebelum Masehi. Ada beberapa periode kehidupan mereka. Yang pertama adalah periode 1300 sampai 620 sebelum Masehi. Kekuasaan mereka pada masa ini dapat dilacak dengan adanya kerajaan Mauniyah
Kerajaan Muniyah ini berdiri di wilayah bernama Jauf, sebuah dataran rendah antara Najran dan Hadramaut. Pada tahap berikutnya, dinasti ini kemudian berkembang, melakukan ekspansi, berkuasa, dan melebarkan sayap hingga pengaruh politiknya memasuki wilayah Ula, Ma'an di bagian utara wilayah Hijaz. Ada yang mengatakan bahwa kekuasaan mereka sampai keluar Jazirah Arab. Adapun mata pencaharian mereka adalah perdagangan, ya. Dan mereka, teman-teman, membangun bendungan yang sangat besar yang terkenal, bahkan disebutkan di dalam Al-Quran. Bendungan ini mampu meningkatkan hasil bumi mereka, di mana Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, hatta nasu dzikra wa kanu qauman bura. Sampai mereka lupa mengingat engkau dan mereka adalah kaum yang binasa. Para raja mereka ketika itu mendapat gelar Ma'rib Saba. Jadi raja-raja mereka menggelar Ma'rib Saba. Ibu kotanya adalah Sirwah. Puing-puingnya bisa ditemui di suatu tempat bernama Khuraibah, 50 km barat laut kota Ma'rib dan 142 km timur Sana'a. Jumlah raja mereka yang pernah berkuasa diperkirakan antara 22 sampai 26 raja. Berarti ada 22 sampai 26 generasi. Ini sekitar 300 tahun, ya, karena 1300 sampai 620. Nah, sekitar 600-an lah, ya, 600 tahun. Kemudian periode kedua adalah periode di antara 620 sampai 115 sebelum Masehi. Kerajaan mereka ini dikenal dengan sebutan Kerajaan Saba. Pada masa ini mereka telah menanggalkan gelar Ma'rib dan menggantinya dengan sebutan Raja Saba. Jadi kalau yang generasi pertama, periode pertama itu adalah gelarnya Ma'rib Saba, kalau periode kedua ini adalah Raja Saba, begitu. Mereka menjadikan Ma'rib sebagai ibu kota, menggantikan Sirwah. Jadi yang awalnya Sirwah sebagai ibu kota diganti menjadi Saba. Ma'rib, menjadikan Ma'rib. Puing-puing kota Ma'rib bisa ditemukan di sebuah situs purbakala berjarak 192 km di timur kota Sana'a. Jadi masih bisa ditemukan, ya, sisa-sisa kerajaan mereka, puing-puing kerajaan mereka. Periode ketiga antara tahun 115 sampai 300 Masehi. 115 sebelum Masehi sampai 300 Masehi, sekitar 4 abad, ya, 400 tahun periode ketiga ini. Yang tadi periode kedua juga sekitar 400 tahunan. Kerajaan yang terkenal saat itu adalah Kerajaan Himyariyah I, karena kabilah Himyar mampu mengalahkan dan merdeka dari jajahan Kerajaan Saba. Para rajanya memiliki sebutan Muluk Saba dan Zi Roidan. Para raja ini menjadikan Roidan sebagai ibu kota mereka, menggantikan Ma'rib. Jadi periode pertama ibu kotanya adalah Sirwah, periode kedua ibu kotanya adalah Ma'rib, dan yang ketiga, periode ketiga ibu kotanya adalah Roidan. Kota Roidan dikenal juga dengan sebutan Dhofar. Puing-puing runtuhan kota ini bisa ditemukan di sebuah bukit di dekat Yarim. Jadi masih ada puing-puingnya juga, ya. Periode ini adalah masa keruntuhan mereka. Perdagangan mereka mengalami kerugian besar-besaran. Pertama, karena suku Anbat melakukan ekspansi hingga wilayah utara Hijaz. Itu penyebab pertama perdagangan mereka rugi. Yang kedua, karena bangsa Romawi menguasai jalur perdagangan laut setelah pengaruh kekuasaan mereka merambah wilayah Mesir, Syam, dan bagian utara Hijaz. Sebagaimana kita ketahui, ya, bangsa Romawi itu kan di masa-masa awal-awal Masehi dan sebelum Masehi itu memang berkuasa yang sangat luas sekali, ya. Termasuk mereka menguasai Mesir, Syam, utara Hijaz.
Kemudian penyebab ketiga mengapa mereka ini runtuh dan perdagangan mereka rugi, karena pertikaian antar kabilah di tengah-tengah mereka. Ini internal ya, faktor internal. Kalau yang tadi pertama kedua itu faktor eksternal, ini faktor internal. Itulah faktor-faktor yang menyebabkan keluarga Qahtan tercerai-berai dan melakukan eksodus ke negeri Syasi'ah. Baik, kemudian yang keempat, periode keempat dari kerajaan Yaman. Kerajaan yang terkenal pada masa itu adalah kerajaan Himyar II. Para rajanya dikenal dengan sebutan Muluk Saba', Dzi Ru'aidan, Hadramaut dan Yamamat. Muluk Saba', Dzi Ru'aidan, Hadramaut dan Yamanat. Kerajaan ini mengalami banyak pertikaian, revolusi dan perang saudara hingga mereka menjadi mangsa empuk bagi bangsa-bangsa lain dan terenggut kemerdekaannya. Pada masa ini bangsa Romawi mulai merangsek ke Aden. Jadi Romawi semakin memperluas ya. Berkat bantuan mereka lah orang-orang Habasyah berhasil menguasai Yaman untuk pertama kalinya pada tahun 340 Masehi. Sementara kabilah Hamdan dan Himyar sibuk bertikai. Penjajahan terus berlangsung hingga tahun 378 Masehi. Baru kemudian Yaman memperoleh kemerdekaannya. Jadi Yaman sempat dijajah ya oleh Habasyah, Ethiopia, dibantu oleh bangsa Romawi. Namun ketenangan tidak berlangsung lama, menyusul jebolnya bendungan Ma'rib yang mengakibatkan banjir besar. Musibah itu terjadi pada 450 Masehi atau 451 Masehi dan di dalam Al-Quran disebut sebagai Sailul Arm. Jadi ini ada keterangannya di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang banjir besar akibat bendungan Ma'rib ini jebol, runtuh ya, rusak sehingga mengalami banjir besar-besaran. Peristiwa ini menyebabkan kekuasaan runtuh dan rakyat tercerai-berai. Jadi gara-gara bendungan ini jebol ya, ada banjir besar, Sailul Arim, disebutkan di surat As-Saba, di surat Saba ya, surat ke-34. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hal ini. Ini terjadi pada antara 450 sampai 451 Masehi. Adapun pada tahun 523 Masehi, seorang panglima Yahudi bernama Zunwas memimpin penyerangan terhadap penduduk Najran pengikut ajaran Al-Masih. Panglima Yahudi dan pasukannya ini memaksa penduduk untuk meninggalkan keyakinan mereka. Karena mereka bersikukuh, Zunwas memerintahkan penggalian parit-parit dan mencampakkan mereka ke dalamnya. Dialah yang dimaksud oleh Al-Quran surat Al-Buruj. Di dalam Al-Quran kan ada tentang ini, tentang pemaksaan orang-orang untuk merubah keyakinannya, dan mereka disebut Ashabul Ukhdud ya, orang-orang yang parit, tinggal di parit. Maksudnya adalah orang-orang yang dibunuh dengan cara mereka dilempar ke parit yang ada apinya itu ya. Yaitu binasalah orang-orang yang membuat parit. Jadi yaitu para pembesar Najran di Yaman. Jadi ini ada orang Yahudi yang menguasai Yaman waktu itu, memaksakan keimanan orang-orang yang mereka ini pengikut Nabi Isa ya, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Nabi Isa sebagai nabi gitu ya, bukan sebagai Tuhan ya. Nabi Isa sebagai nabi, Allah sebagai Tuhannya. Tapi orang Yahudi, panglima Yahudi ini, Zunwas ini memaksa mereka pindah keyakinan, beralih menjadi agama Yahudi. Memang orang Yahudi ini kejam ya. Jadi teman-teman, memang dalam ini ya, di dalam agama ada namanya agama Yahudi, agama Nasrani. Perlu saya terangkan di sini bahwa
Agama Yahudi ini pada awalnya agama yang lurus ya, yaitu pengikutnya Nabi Musa. Kemudian mereka menyempal dari ajaran Nabi Musa, maka menjadi agama Yahudi. Di dalam agama Nabi Isa juga begitu, pengikut tauhid awalnya, namun kemudian banyak yang menyempal menjadi agama Nasrani, seperti itu. Kemudian ya, ada hal-hal penting yang perlu kita ketahui di sini ya. Peristiwa yang tadi pengikut Nabi Isa dibunuh oleh panglima Yahudi memupuk dendam di kalangan orang-orang. Mereka terdorong untuk melakukan penaklukan dan ekspansi di bawah pimpinan para jenderal Romawi dari negeri Arab. Mereka menjalin kerjasama dengan orang-orang Habasyah dan mempersiapkan armada laut yang kuat. Ada 70.000 personel pasukan dari Habasyah, Ethiopia ya, Afrika. Mereka sukses menaklukkan Yaman untuk kedua kalinya di bawah pimpinan Aryad pada tahun 525 Masehi. Aryad berkuasa di sana sebelum Najasyi Habasyah hingga dia digulingkan oleh Abrahah bin Sabah, salah satu panglima perangnya sendiri, pada tahun 549 Masehi. Abrahah kemudian menobatkan diri sebagai penguasa Yaman setelah mendapat restu dari Najasyi Habasyah. Jadi Habasyah menaklukkan Yaman waktu itu ya. Kemudian mereka ini dari kalangan Nasrani ya. Dan Nasrani ini kan maksudnya ada yang masih lurus ajarannya, mengikuti Nabi Isa, menjadikan Nabi Isa sebagai nabi saja. Ada juga Nasrani yang waktu itu ya kemudian menyeleweng ya, yang mereka menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Itu terjadi pada abad ketiga. Itu ada Konsili Nikia, para pendeta itu berkumpul untuk memutuskan Nabi Isa itu Tuhan atau Nabi. Jadi masih banyak sebenarnya pendeta-pendeta yang meyakini bahwa Nabi Isa masih sebagai Nabi. Tapi kemudian hasil voting kalah mereka, ditetapkan waktu itu di abad ketiga itu bahwa Nabi Isa adalah seorang adalah Tuhan, bukan Nabi, gitu ya. Jadi mulai voting ya. Jadi ketika kita bicara Nasrani, bisa jadi dia masih ada yang masih bertauhid, ada yang masih benar ya, maksudnya ya masih benar ajarannya, masih tidak menyimpang. Tapi ada juga yang menyimpang gitu. Nah, ketika mendengar kata Abrahah, teman-teman, Abrahah ini kan tadi orang Habasyah ya. Kemudian dia menguasai Yaman waktu itu. Dan Abrahah inilah yang menggerakkan pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah di zaman kakek Rasulullah Abdul Muthalib. Allah membinasakan Abrahah sekembalinya ia di Syan'a usai penyerangan Ka'bah yang gagal. Selanjutnya tampuk kekuasaan jatuh ke tangan putranya Ya'sum, kemudian putra keduanya Masruq. Konon Masruq lebih bengis daripada ayahnya Abrahah. Sejarah yang diukirnya juga lebih kelam dibandingkan dengan ayahnya dalam menindas, memaksa dan melacakkan bangsa Yaman. Jadi mereka itu aslinya bukan orang Yaman, tapi orang Ethiopia ya, orang yang berkulit hitam. Kemudian mereka menguasai Yaman dan mereka menindas. Termasuk Abrahah ini kan yang menyerang Ka'bah tapi nggak gagal ya. Ada di surat Al-Fil ya, tentang pasukan gajah yang berusaha untuk menyerang Ka'bah tapi gagal karena mereka mati diserang oleh sekawanan burung ababil ya. Ternyata anaknya juga kejam, lebih kejam malah menyiksa bangsa Yaman. Pasca penyerangan pasukan gajah, orang-orang Yaman meminta bantuan Persia sampai akhirnya berhasil mengenyahkan bangsa Habasyah dari negeri mereka. Mereka mendapatkan kemerdekaan pada tahun 575 Masehi di bawah pimpinan Ma'di Karibu Saif bin Ziyazan al-Himyari. Rakyat Yaman kemudian mengangkatnya sebagai raja mereka. Ma'di Karibu menyisakan beberapa orang Habasyah yang ditugasi untuk membantunya dan menemaninya dalam perjalanan. Ternyata para pengawalnya itulah yang belakangan membunuhnya. Dengan terbunuhnya Ma'di Karibu, berakhir pula monarki keluarga Ziyazan. Yaman jatuh menjadi wilayah jajahan Persia dan dipimpin oleh gubernur-gubernur Persia silih berganti. Jadi awalnya
Yaman ini memiliki raja-raja sendiri dari kalangan mereka sendiri, kemudian dijajah oleh Habasyah yang dibentuk oleh Romawi ya. Kemudian setelah itu dijajah oleh Persia. Jadi Persia dan Romawi itu adalah raja yang berkuasa di dunia waktu itu. Jadi Persia Romawi ini yang mereka menguasai wilayah-wilayah tertentu. Termasuk Habasyah itu sebenarnya juga memiliki hubungan dengan Romawi gitu ya. Jadi sekutunya Romawi lah Habasyah itu gitu. Jadi dulu itu mirip-mirip sekarang ya, ada istilah sekutu-sekutu. Kalau sekarang kan ada blok barat, ada blok timur gitu ya. Sekutu-sekutu saling saling membantu antar mereka begitu. Ada yang sangat berkuasa penuh, ada yang di bawahnya begitu. Mirip-mirip lah dengan sekarang. Nah, sejak dipimpin oleh orang-orang Persia, Iran kalau sekarang ya. Yang pertama dipimpin oleh Wahraz, ini orang Persia. Kemudian Mirzaban putra Wahraz, kemudian Tainjan putra Mirzaban, disusul Khusru putra Tainjan, dan terakhir Bazan. Bazan masuk Islam pada tahun 628 Masehi. Dengan keislamannya berakhirlah pengaruh Persia atas Yaman. Jadi ketika sudah Islam berkuasa, Islam mengalahkan Persia di wilayah Iran, mereka kalah ya. Maka wilayah-wilayah yang dikuasai Persia, dikuasai Iran ya, itu juga menjadi lemah dan akhirnya dipimpin oleh Islam, termasuk Persia sendiri, Iran sendiri itu kan menjadi Islam juga gitu ya, menjadi negara Islam. Berakhirlah pengaruh Persia atas Yaman sejak itu. Dan ini terjadi pada tahun 628 Masehi. Alhamdulillah, semoga bermanfaat bagi kita. Semoga kita bisa mencintai Nabi Muhammad SAW, bisa melakukan apa yang beliau perintahkan dan bisa meninggalkan apa yang beliau larang. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.